Apakah ada diet khusus nggak sih dok, atau makanan apa saja yang diperbolehkan untuk pasien tersebut? Untuk pantangannya sendiri nih dok, tadi kan itu makanan mungkin yang diperbolehkan ya dok ya. Nah untuk pantangannya sendiri apa? Ada nggak sih dok makanan untuk pasien dengan CKD on hemodialisis? Jadi bukan hanya pasiennya nih, tapi keluarganya juga ya dok ya? Karena ternyata lingkungan juga sangat mempengaruhi ya dok ya? Mempengaruhi, betul. Halo Sobat Rusni, Sobat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syah Maulana Azhar bisa berjumpa kembali dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan bareng para ahli, dimana lagi kalau bukan dalam acara ngopi, ngobrol pagi bareng dokter spesialis Rumah Sakit Pelni. Baik Sobat Rusni, setiap orang memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, apalagi pada kondisi-kondisi tertentu, seperti pada seseorang yang memiliki penyakit gagal ginjal kronis yang sedang menjalani hemodialisa. Lalu, seperti apa sih asupan nutrisi yang baik pada pasien atau seseorang dengan kondisi tersebut? Baik, sudah hadir bersama kita Dr. Eva Kurniawati, Magister Gizi, spesialis gizi klinis Vinem. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi Mas Ridwan, apa kabar? Alhamdulillah baik dokter. Dokter apa kabar? Baik. Baik, masih semangat ya dok ya, meskipun sekarang nih masa pandemi COVID-19, tapi tetap semangat ya dok ya. Iya, dan tetap sehat. Amin ya dok ya. Nah dok ya, sesuai dengan tema kita hari ini nih, berbicara mengenai pasien CKD atau gagal ginjal kronis yang sedang menjalani hemodialisa. Apakah ada diet khusus nggak sih dok, atau makanan apa saja yang diperbolehkan untuk pasien tersebut? Betul. Jadi untuk pasien gagal ginjal dengan hemodialisis, itu yang paling penting pertama harus tahu dulu kalorinya. Jadi kebutuhan kalorinya harus tercukupi. Karena bagaimanapun juga itu akan berbeda waktu mereka tidak dialisa dan sekarang sedang dialisa. Untuk yang dialisanya pun nanti akan beda lagi Wan. Apakah teman-teman ini menjalaninya yang HD biasa atau dia yang peritoneal dialisa. Itu semua kebutuhannya berbeda. Secara umum gambarannya itu di sekitar 30 sampai dengan 35 kilokalori per harinya per kilogram berat badan nih. Sebagai gambaran, jadi kalau misalnya seseorang menjalani HD berat badannya 70 kilo, berarti intake hariannya sekitar 2100 sampai 2450-an, segituan tuh. Kalau diterjemahkan ke makanan, tentu menjadi cukup banyak. Jadi seperti porsi ini ya, seperti porsi yang bekerja cukup keras menggunakan tenaganya, jadi gitu ya. Kemudian untuk proteinnya juga berbeda. Waktu dulu mereka belum HD itu kisarannya di 0,6 sampai 0,8 supaya menghambat perburukan kerja ginjalnya. Tetapi sesudah HD itu harus naik di 1,2 bahkan sampai 1,5 untuk mereka yang peritoneal dialisa. Jadi memang itu yang harus disadari betul oleh teman-teman yang menjalani hemodialisa ini gitu ya. Jangan sampai masih terbawa pola yang lama sebelum HD, terus sekarang menjalani HD, apalagi yang HD-nya 3 kali seminggu, karena nanti biasanya akan turun sekali tuh. Ototnya akan lebih cepat hilang, kemudian juga jadi lebih gampang sakit, seperti itu Wan. Oke, jadi pola makannya juga dan kebutuhan kalorinya secara otomatis bertambah ya dok ya? Betul, kebutuhan kalorinya bertambah, kebutuhan proteinnya pun bertambah. Tentu saja pemenuhan protein di sini harus protein yang berkualitasnya itu baik. Jadi baik itu bisa dari kita ambilnya lebih ke putih telur, dari ayam, dari ikan gitu. Kalau untuk daging merah itu kan nanti sampahnya gitu ya, quote in quote, sampahnya itu akan lebih banyak dibandingkan sumber hewani yang lainnya gitu. Putih telur sangat dianjurkan. Kenapa? Selain mudah didapatkan, ternyata high biological value. Jadi bener-bener asam aminonya tuh komplit banget di situ, gampang banget diserap sama tubuh kita. Jadi salah satu sumber protein yang sangat baik untuk mereka yang sedang menjalani HD, karena sampahnya juga paling sedikit dibandingkan dengan yang lain. Begitu. Kandungannya kompleks ya dok ya? Kompleks. Kemudian itu baru kalori protein.
Yang harus diperhatikan berikutnya adalah kalium, garam, fosfor, satu lagi kalsium. Jadi ini semua adalah, saya suka nyebutnya perintilan-perintilan kecil, tapi ternyata itu berefek ya, berefek untuk mereka yang sedang menjalani HD seperti itu. Oke, jadi selain tadi protein, juga kalorinya, juga elektrolitnya tadi ya dok ya? Betul. Penting banget ya. Iya. Jadi bukan hanya meningkatkan kalori dan protein, tapi kualitasnya juga ya dok ya tadi. Betul. Dan paling banyak di putih telur. Iya. Ya, oke, itu yang kompleks ya dok ya, kandungannya dan mudah diserap. Nah untuk pantangannya sendiri nih dok, tadi kan itu makanan mungkin yang diperbolehkan ya dok ya. Jadi, nah untuk pantangannya sendiri ada nggak sih dok makanan dari untuk pasien dengan CKD on hemodialisis? Untuk pantangan mungkin saya mulai dulu dari cairan, karena kita tahu bahwa terutama bagi mereka yang sudah tidak produksi air kencing lagi, yang murni air kencingnya bisa keluar hanya dari proses HD, harus sangat dijaga sekali berarti kan ya, supaya tidak berlebihan intake asupan dari cairannya. Kenapa? Yang paling gampang kalau kelebihan cairan berarti bisa ditemukan kakinya bengkak. Kemudian nanti bisa dilihat lagi kalau yang sudah lebih berat lagi, paru-parunya juga bisa ada cairannya di situ. Jadi pasiennya lebih sesak untuk nafasnya. Kalau itu dibiarkan juga, tidak mau disiplin juga, malah jadi bisa jatuh ke kondisi yang mengancam nyawa hanya karena kelebihan cairan, ya kan? Jadi kurang lebih targetnya untuk pasien yang menjalani HD ini, air kita di sekitar 600 sampai 700. Saya tahu itu tidak mudah, apalagi kalau cuacanya panas ya. Ya, itu suatu tantangan tersendiri gitu kan, itu suatu tantangan tersendiri seperti itu. Tapi sebagaimana mungkin kita berikhtiar, sedisiplin mungkin, mengusahakan maksimal mungkin agar intake cairan itu tetap terjaga di sekitar 600 sampai dengan 700 cc per harinya. Tentu saja itu bisa kita modifikasi lagi dari makanan. Jadi misal nih, kalau makanan tentu tidak memilih bubur nih Wan. Kalau bubur kan airnya sudah banyak gitu ya. Jadi pilihnya lebih baik pilih nasi seperti itu. Kemudian untuk makanan yang berkuah itu juga jangan dianggap sepele bahwa kan cuman kuah aja bukan minum gitu. Itu juga ternyata perlu dipertimbangkan karena bagaimanapun juga itu adalah cairan. Kemudian untuk intake seperti jus misalnya gitu, itu juga kan salah satu bentuk cairan. Jadi harus diwanti-wanti semua cairan itu dihitung, ada hitungannya ya, ada pembatasannya di 600 sampai dengan 700 cc. Kemudian pantangan yang berikutnya adalah coba untuk kurangi garam. Kenapa? Karena kalau badan kita terlalu banyak garam, maka secara otomatis badan kita akan meminta untuk diberi air supaya dia keseimbangannya itu tetap baik di dalam tubuh kita ya. Selain itu kalau teman-teman perhatikan di saat makan makanan yang rasanya asin, pasti kemudian secara otomatis kita pasti akan mencari minuman gitu kan ya untuk menetralkan rasa asin itu gitu. Jadi kalau kita mengurangi garamnya, maka keinginan kita untuk menambah konsumsi air juga bisa berkurang. Yang berikutnya lagi yang mesti diperhatikan adalah kalium. Kalium itu mineral sebenarnya diperlukan oleh tubuh kita untuk kontraksi ya, untuk kontraksi otot seperti itu. Saya suka bilang ke pasien-pasien saya gampangnya seperti salah satu komponen di air aki, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, karena kalau kurang atau lebih nggak akan bisa di starter kan. Nah seperti itu. Nah sama bedanya kalau di pasien yang kalau yang ginjalnya rusak, berarti kemampuan tubuh untuk membuat keseimbangan ini menjadi terganggu. Badan kita akan cenderung untuk menahan si kalium, jadi kaliumnya nggak bisa dikeluarin. Nah karena itu
perlu pemantauan dari kalium. Karena kalau kaliumnya terlalu tinggi bisa mengakibatkan gangguan irama jantung, bahkan sampai berhentinya jantung, henti jantung ya, cardiac arrest seperti itu. Kalium ini adanya di sayur dan di buah. Jadi agak ini ya, agak udah jadi apa sih, biasanya pasien-pasien juga jadi bingung, kalau gitu saya jadinya makan apa dong dok gitu ya. Nah, makanya konsultasi ya. Iya. Kunci konsultasi Iya, biar tahu. konsultasi biar tahu. Jadi nanti tidak mendengar apa ya, tidak dari ilmu dengar dari yang lain-lain, tapi istilahnya dari sumber yang terpercaya lah ya. Nanti kami juga bisa membantu memberikan listnya. Mana saja sih sayuran-sayuran yang tinggi kalium, mana yang rendah kalium. Kemudian tentu ada caranya untuk mereka yang ada di kelompok yang tinggi kalium gitu ya. Yang tinggi kalium seperti misalnya bayam, brokoli, sawi, caisim, kacang-kacangan, umbi-umbian, seperti itu kita bisa melakukan yang namanya leaching. Jadi leaching itu tidak bisa membuang kalium 100%, tapi setidak-tidaknya bisa mengurangi sekitar di 30-40% lah ya dari si kandungan kaliumnya itu. Jadi caranya untuk yang si sayur-sayuran bisa dipotong-potong dulu, kemudian nanti harus direndam dulu sekitar 20-30 menit. Nanti direbus sebentar gitu ya, rebus sebentar sekitar 3 detikan, setelah itu baru dicuci lagi, baru selanjutnya dioseng seperti itu. Kalau untuk umbi-umbian agak lama karena dia kan bentuknya sudah umbi ya, biasanya lebih padat lagi gitu ya ikatannya. Jadi harus dipotong-potong kecil, harus direndam dulu dengan air hangat, kemudian nanti baru diolah seperti itu. Itu kalium. Kemudian yang berikutnya ada fosfor. Fosfor ini juga banyak berada di bahan makanan sumber hewani. Kayak yang tadi aku bilang ya, entah itu telur, entah itu ayam, terutama untuk yang daging merah seperti itu juga kan fosfornya cukup banyak di situ. Jadi penting sekali bagi teman-teman yang HD, saya yakin pasti dokter penyakit dalamnya, dokter ginjalnya itu memberikan fosfat binder, ya kan? Nah, fosfat bindernya itu harus dimakan bersamaan dengan makanan supaya dia bisa bekerjanya maksimal, gitu. Karena bagaimanapun juga di bahan makanan sumber hewani itu ada fosfatnya gitu. Jadi harus dibarengin sama si fosfat binder gitu supaya si fosfatnya tidak terlalu tinggi seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kalsium ya. Untuk kalsium juga teman-teman dari penyakit dalam, dari ginjal juga kan pasti akan memberikan suplementasi seperti itu ya gitu. Karena memang resiko untuk nanti kelanjutannya pengorposan tulang itu kan cukup tinggi kalau tidak di-maintain seperti itu. Itu sih Ridwan kurang lebihnya. Jadi tadi yang saya ambil ya dok ya. Jadi intinya kita tuh harus pertama disiplin ya dok ya. Betul. Kunci utama disiplin ya. Disiplin. Karena memang pola makan ini salah satu mungkin perubahan pola makan salah satu hal yang sulit dirubah mungkin ya dok ya. Dan untuk nih makanan mungkin tadi yang dijelaskan oleh dokter, mungkin aduh ini gimana nih makanannya, apakah makanan yang saya konsumsi mengandung kalium atau enggak, atau ya ataupun fosfor atau tidak, mungkin salah satu jalan keluarnya adalah dengan melakukan konsultasi ya dok ya dengan spesialis gizinya. Jadi jangan yang katanya ya dok ya. Betul, nanti tersesat. Betul sekali ya. Nah dok, tadi juga udah disebutkan sama dokter bahwa penderita gagal ginjal kronis yang sedang hemodialisis ini rentan mengalami pengeroposan tulang ya dok ya. Iya betul. Kita juga sering mendengar bahwa pasien CKD on hemodialisis atau gagal ginjal kronis dan hemodialisis ini juga rentan mengalami anemia dok. Betul. Nah, makanan apa saja sih dok yang mungkin bisa disarankan untuk sobat Rusni nih yang mengalami gagal ginjal kronis dan sedang hemodialisis yang dapat dikonsumsi sehari-harinya? Oke. Untuk pasien-pasien yang mengalami anemia seperti itu atau enggak cenderung mepet nih, HB-nya tuh kok di sekitaran berapa ya? 89 seperti itu ya. Nah, berarti yang perlu kita review lagi adalah satu, bagaimana dengan intake istilahnya asupan kalori hariannya itu tercukupi atau tidak. Kemudian bagaimana dengan
asupan dari proteinnya itu cukup atau tidak. Karena bagaimanapun juga bahan bakunya itu adalah dari istilahnya kita kan tahu sumber HB itu ada yang dari hem ya, ada protein yang hem ada sama yang non hem seperti itu. Agak tricky memang sebenarnya untuk yang gagal ginjal di sini kan, apalagi yang on HD seperti itu. Satu sisi kalau kita memberikan daging merah yang terlalu banyak, tapi kemudian compliance, maksudnya compliance itu adalah kepatuhan dari pasiennya juga tidak terlalu baik, maka biasanya nanti ureumnya itu akan menjadi lebih naik sedikit di sana. Dan kemudian kita juga harus tahu, jadi komunikasi lagi dengan tim HD-nya, apakah satu siklus HD itu pasien itu bisa menyelesaikan tanpa kendala. Karena kalau misalnya ada kendala, berarti mau tidak mau saya harus memperhitungkan itu gitu. Jadi saya nggak bisa kasih yang terlalu tinggi karena nanti sampahnya juga akan banyak, padahal waktu untuk menjalankan HD-nya sebagai upaya untuk membuang racun-racun itu juga tidak bisa maksimal. Jadi mungkin kalau untuk seperti itu setidaknya protein saya range dulu minimal ketemu di 1 gram deh per kilogram berat badan. Jadi saya kasih contoh ya, kalau misalnya 1 gram per kilogram berat badan, pasien misalnya beratnya 70 gitu ya, tingginya 170, berarti kan sekitaran 70 gram protein. 70 gram protein bukan berarti dalam satu hari dia cuma boleh makan 70 gram daging. Bukan seperti itu ya, tidak seperti itu. Ada yang namanya satuan bahan penukar. Jadi bahkan dalam bahan makanan sumber karbohidrat itu juga ada proteinnya, Wan. Jadi contoh yang gampang deh, nasi, itu kan kita sehari-hari ya. Di dalam nasi 100 gram, itu ada proteinnya 4 gram. Di dalam telur utuh 1 butir, itu sudah ada 7 gram proteinnya. Untuk daging ayam, daging ikan 40 gram, nggak kebayang ya, 40 gram seapa sih? Nah, lihat masing-masing coba telapak tangannya. Jadi kalau 40 gram, ini ceritanya telapak tangan yang perempuan ya. Kalau telapak tangannya Ridwan ini udah lebih besar lagi dari saya ya. Jadi kurang lebihnya sekitar segini ya, seginian lah, segini, 1 kerat. Itu udah sekitar 40 graman. 40 graman itu juga ekivalen setara dengan 7 gram nih proteinnya. Tapi kalau daging merah, dia cuma 30 gram. 30 gram gimana? Ya gampangnya sekitar 2 sendok makan lah ya, kalau pakai daging cincang ya, kurang lebih segitu deh, 30 gram. Jadi kalau untuk 70 gram protein, misalnya rata-rata setiap kali makan di sekitaran, kita kan mau mengejar tadi kalori ya, jadi kurang lebih sekitaran 150 gram untuk nasinya. Berarti 3 kali makan sudah 450 gram, 4,5 kali 4. Jadi kurang lebih sudah ada 18 gram di sana. 18 gram di sana, 70 kurangi 18, Wan. Berapa? 52 ya? Nah, 52 kalau diterjemahkan lagi, berarti kalau kita bisa lihat lagi kan, lauknya berapa banyak nih. Berarti kurang lebih sekitar 230-an gram tuh untuk ayam atau ikan gitu. Atau kalau mau dikombinasi misalnya mau sama telur, berarti bisa misalnya 4 putih telur. 4 putih telur tuh udah 20 gram sendiri tuh di situ. Berarti sisanya sekitaran 150-an. Itu adalah masih ada sisa slot untuk ayam atau ikan. Jadi segitu banyak loh makan lauknya, bukan nasinya yang digedein, atau bahkan waktu main-main ke HD ada yang dengan santainya lagi nyemilnya gorengan. Kan saya sedih lihatnya. Dapatnya lemak jenuh semua gitu kan, padahal lemak jenuh harusnya cuman jatahnya 10% loh. Jadi kalau misalnya mau makan gorengan jatahnya cuma 1 doang, 1 hari. Bukan 1 kali makan, 1 hari gitu. Bukan soal dokter ya, jadi 70 protein bukan jadi 70 gram daging ya dok? Bukan. Kan dari bermacam trilopop tadi ya dok? Iya kan, betul. Makanya konsul, ya kan? Untuk mengetahuinya Sobat Rusni, satu kuncinya dok ya, konsul. Konsul, betul. Jadi nggak bingung, kita udah hitungin nantinya. Oke, karena kebutuhan protein kalori juga tiap orang beda-beda ya dok? Betul, ya? beda-beda. Oke, Beda-beda. Mungkin
kita banyak menemukan dok ya pasien dengan cek HD on hemodialisis ini yang mengeluh lemas gitu dok, mual gitu. Ada nggak sih dok untuk menyiasatinya nih untuk hal tersebut? Banyak sekali ya. Yang saya lihat memang satu pertama harus dibenerin dulu secara psikisnya. Karena saya lihat cukup banyak stigmanya kayaknya kalau udah harus HD kemudian pasiennya juga down. Di saat pasien itu down, ternyata keluarganya lebih down lagi. Jadi kalau seperti itu support untuk pasien ini, support yang positifnya dapat dari mana gitu. Lingkungan terdekatnya pun malah terkadang jauh lebih down dibandingkan si pasien gitu ya. Saya rasa ini juga harus perlu dipersiapkan lagi memang ya untuk yang HD itu, bahwa harus disadari gitu bahwa kan ceritanya kayaknya kalau HD itu sudah terminal gitu ya. Ya memang benar itu adalah ikhtiar kita yang terakhir istilahnya gitu. Karena bagaimanapun juga kita manusia, tubuh kita itu tidak seperti mobil, tidak seperti motor. Kalau rusak, tinggal gampang beli spare part. Bener nggak? Ya kan? Kalau beli spare partnya apa yang rusak diganti, beres. Nah, tapi masalahnya kita manusia, nggak ada yang jual nih, nggak ada tokonya kan? Nggak ada tokonya. Jadi kalau memang pada akhirnya sampai di titik yang harus HD, coba pandangannya agak diubah sedikit. Anggaplah kita seperti mobil dan motor yang udah nggak ada spare partnya. Jalan satu-satunya supaya tetap bisa beraktivitas gitulah, bisa menjalani hidup itu ya bolak-balik ke bengkel. Jadi anggapnya gitu aja deh gitu. Iya, jadi anggapnya kayak kalau main ke HD itu adalah ya lagi main ke bengkel misalnya seperti itu ya. Dan kemudian prosesnya itu dinikmati gitu ya. Karena kadang kalau kita sudah lebih ikhlas, biasanya akan jadinya lebih enak ngejalaninnya gitu. Dan saya yakin Tuhan itu nggak akan mungkin kasih cobaan yang di luar dari kemampuan kita. Dengan kemajuan teknologi kita sudah bisa sampai tahap sini. Kita nggak ada spare part-nya, tapi ada solusinya gitu ya. Dengan bantuan HD ataupun dengan peritoneal dialisa. Atau yang beruntung bisa ketemu calon donor, kemudian dilakukan transplant. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kan masih ada solusi-solusinya gitu dengan kemajuan zaman sampai sekarang ini gitu. Nah, untuk yang kenapa saya angkat dulu mengenai psikis tadi? Karena memang kalau kita temukan pasien-pasien itu depresi gitu ya, pasti itu akan berpengaruh deh sama nafsu makannya. Dan kalau itu nggak diberesin dulu, istilahnya disodorin berbagai makanan enak pun nggak mau makan, ya nggak? Nah itu, jadi satu, depresinya dibenerin dulu nih. Dan kemudian juga jangan ragu untuk berkonsultasi dengan misalnya dengan psikiater gitu ya, bahwa itu bukan sesuatu hal yang stigmanya juga kan kadang kurang ini ya, kurang baik ya kalau psikiater ya. Padahal kalau memang ternyata kita membutuhkan bantuan profesional, kenapa tidak gitu ya, untuk menjadi lebih baik lagi gitu ke depannya. Oke, kemudian sekarang terkait dengan penyebab mual yang lain selain depresi. Perlu disadari bahwa kalau racun di dalam tubuh kita itu tinggi, belum sempat dikeluarin, itu pasti akan berpengaruh terhadap indera perasa kita. Jadi kalau ureumnya kita tinggi, lidah kita itu lebih kerasanya kayak yang lagi ngemut sendok. Atau kerasa kayak, Ridwan tahu yang buat pembersih kutex, yang aseton itu, baunya kan kayak gitu ya? Gitu, dok, ya? Iya, atau bau amonia, bau pupuk gitu ya, bau pupuk. Nah, itu tuh bolak-balik ada terus di sekitaran si pasien gitu, si indera perasa pasien. Jadi pasti akan tidak nyaman ya, tidak nyaman gitu. Jadi caranya gimana? Satu adalah
Kalau untuk kondisi seperti ini, sambil memang berjalannya HD untuk membuang si racun-racunnya itu, kitanya harus maksa sedikit gitu loh. Harus semangat sedikit. Oh ya, saya mau buang racun. Saat membuang racun itu, memang racunnya itu dibuang, tapi satu sisi juga kan saya butuh makan untuk menggantikan. Jadi kebutuhan kita itu menjadi lebih tinggi kalau kita lagi HD. Makanya tadi kayak kebutuhan kalorinya pun menjadi lebih tinggi. 30-35 kalori loh segitu. Jadi sama aja kayak orang muda yang kerjanya di lapangan, yang ngangkut-ngangkut, manggul-manggul. Nah, itu 30-35 kilokalori. Jadi memang katabolismenya itu tinggi. Jadi memang perlu kesadaran betul bahwa kalau di saat lagi nggak mau makan itu disemangatin. Gimana caranya mau makan? Kalau misalnya disodorin, kadang ada ya keluarga pasien yang bilang, "Atuh bosen dok, capek." Kenapa? Bilangnya mau nasi padang, udah dibeli nasi padang, dimakannya cuma 2 suap. Alhamdulillah udah masuk 2 suap, ya nggak? Ya udah sok maunya apa lagi, yang penting makan dulu aja gitu. Kadang kalau udah gitu udah yang penting makan dulu aja deh, supaya ada kalorinya ya yang masuk ya gitu. Jadi tetap harus semangat. Jadi bukan hanya pasiennya nih, tapi keluarganya juga ya dok ya? Ya. Karena ternyata lingkungan juga sangat mempengaruhi ya dok ya? Mempengaruhi, betul. Oke, dan untuk Sobat Rusni yang sedang hemodialisis juga, jangan berkecil hati ya dok ya? Ternyata Ya. meskipun kondisi terminal, tapi hidupnya masih bisa berkualitas ya dok ya? Bisa banget. Oke, dengan tadi konsultasi dengan ahli-ahli tentunya dok ya? Betul. Spesialis gizinya, psikiatrinya, jangan malu ya, pokoknya Betul. periksakan diri. Dan Sobat Rusni. ikhlas. Allah Ikhlas. kunci ya dok. Betul. Menjalani semuanya ya dok ya. Betul. Pastinya karena akan memang capek ya dok ya, tapi memang harus Tidak mudah, tapi mudah. pasti ada jalan. Nah gitu ya Sobat Rusni, yang tetap semangat ya. Nah dok, sebelum kita tutup nih dok, mungkin ada yang mau disampaikan dulu ke Sobat Rusni yang ini nih, yang lagi cek HD on HD atau gagal ginjal kronis yang sedang hemodialisis, untuk tetap semangat gitu dok menjalani dietnya nih khususnya. Boleh dok? Bagi sahabat Rusni yang sedang menjalani HD, kemudian merasa kebingungan karena banyak sekali informasi yang beredar, jangan pernah ragu untuk minta dikonsulkan ke dokter spesialis gizi klinik. Oke? Kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan hidup yang lebih berkualitas lagi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Luar biasa sekali dokter. Nah Sobat Rusni, tadi udah ngedengarkan penjelasan dari Dr. Eva mengenai asupan nutrisi yang baik bagi penderita gagal ginjal kronis yang sedang menjalani hemodialisa. Nah untuk Sobat Rusni yang ingin melakukan konsultasi nih atau pemeriksaan dengan Dr. Eva, bisa datang langsung ke Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni setiap hari Rabu mulai pukul 9 sampai 10 pagi. Dan Sobat Rusni, Rumah Sakit Pelni juga memfasilitasi kebutuhan asupan nutrisi Sobat Rusni dengan My Healthy Meal, di mana menunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Sobat Rusni, apalagi Sobat Rusni yang sedang menjalani hemodialisa karena gagal ginjal kronis. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Rusni bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box. Sobat Rusni juga bisa follow akun Instagram kami di RS Pelni, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, terima kasih Dr. Eva. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.